Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama aku Betty Zahara. Nah, kali ini aku udah semangat banget mau bikin video buat sharing ke kalian pengalaman aku pertama kali aktif sebagai pramugari. Tapi sebelum kalian lanjut nonton video aku, kalian subscribe terlebih dahulu ya channel aku dan aktifkan juga tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video dari aku. Terima kasih yang udah subscribe. Jadi sebelum aku sharing ke kalian pengalaman aku pertama kali aktif sebagai pramugari itu gimana, aku mau aku mau ngejelasin dulu mengenai training pramugari. Nah, di video aku sebelumnya sebenarnya aku udah jelasin training pramugari itu gimana, tapi itu cuma sampai ground trainingnya aja. Jadi untuk training pramugari itu ada dua, yaitu ground training dan flight training. Nah, di video aku sebelumnya udah aku jelasin mengenai ground trainingnya ya. Kalian bisa nonton di sana lengkap. Ground trainingnya gimana, apa aja yang udah pelajari. Untuk flight trainingnya aku bakal tambahin sedikit di video ini. Jadi untuk flight trainingnya untuk jadi pramugari itu yaitu cek instructor, cek company, dan cek dari Direktur Jenderal Perhubungan Udara. Nah, mungkin di setiap airlines itu berbeda-beda untuk flight training atau ujian terbangnya. Ini aku sharing ke kalian sesuai dengan pengalaman yang udah aku lalui gitu ya. Terus kalau untuk flight trainingnya ini ada cek instructor, dimana cek instructor itu kalian bakal diarahin atau di guiding gimana kondisi pesawat itu, apa aja yang harus kalian lakuin. Terus kalian bakal ditanya juga mengenai pengetahuan kalian. Nah, kalau misalnya kalian lolos di tahap cek instructor ini, kalian bakal cek company. Nah, cek company di sini kalian bakal ujian terbang sama instrukturnya juga. Tapi kalian tuh bukan guiding lagi, kalian tuh bakal dilihat pengetahuan kalian, terus dilihat kinerja kalian gitu. Kalau misalnya kalian memuaskan, maka kalian tuh bakal direkomendasiin untuk ujian terbang selanjutnya, yaitu dari Direktur Jenderal Perhubungan Udara itu sendiri. Jadi ujian terbang yang ketiga ini itu adalah penentu buat kalian jadi pramugari. Untuk ujian sendiri kalian bakal ditanya seputar penerbangan dan kalian bakal dilihat kinerja kalian udah layak belum nih jadi pramugari gitu. Kalau misalnya udah layak, kalian bakal dirilis dan kalian bakal dikeluarin license-nya, dan kalian di sana baru bisa aktif sebagai pramugari. Oke, langsung aja aku bakal cerita ke kalian pengalaman aku pertama kali aktif sebagai pramugari itu gimana. Nah, pada saat itu setelah license aku keluar, aku nunggu 2 hari untuk dapat schedule, dan schedule pertama aku itu aku ingat banget, aku nyerap. Jadi nyerap itu kayak kita standby di bandara kalau misalnya ada kru yang berhalangan atau nggak tahu halangannya sakit atau apa, terus kita yang nyerap yang akan menggantikan kru yang berhalangan tersebut. Nah, pada saat nyerap ini aku datangnya kecepatan karena kan namanya baru pertama kali on duty gitu kan. Jadi kayak harus prepare semuanya dengan baik dan nggak boleh telat, takut telat gitu. Terus aku datang kecepatan 1 jam. Jadi nyerapnya itu dari jam 10 sampai jam 4 sore. Terus aku udah di bandara itu jam 9. Itu berdua sama teman aku, ingat banget, sama Elerosa. Itu kan kita datangnya kecepatan kan sama teman aku, jadi akhirnya kita nunggu yang lain. Terus yang lain pada datang, mbak-mbaknya udah datang, terus kita kayak nyamperin gitu, bilang perkenalan gitu kan. Nah, di nyerap itu kita nggak terlalu banyak berinteraksi sama mbak-mbaknya karena ibaratnya tuh gimana ya, masih baru tuh, masih canggung, masih takut gitu, takut salah kalau mau ngomong. Ya udah akhirnya kita tuh berdua aja gitu kan, kemana-mana berdua. Terus seringnya ke toilet, nggak tahu ya ngapain di toilet tuh, pokoknya sering aja gitu ke toilet ngaca. Terus keesokan harinya aku dapat schedule terbang, dan itu aku pas dapat schedule terbang deg-degannya minta ampun karena kan namanya anak baru, itu deg-degan. Malamnya tuh aku nggak bisa tidur. Akhirnya dengan rasa kecemasan akhirnya aku nggak tidur semalaman. Terus aku juga takut telat kan, jadi akhirnya aku datangnya cepat banget. Terus habis itu nggak lama kemudian mbaknya datang gitu kan. Habis itu dicek dokumen aku semuanya komplit. Terus pas nyampe pesawat aku nggak bisa ngapa-ngapain, bingung mau ngapain, ganti sepatu heels ke flat shoes aja aku lupa gitu. Pas saat boarding penumpangnya kan datang gitu kan, terus aku bingung mau ngapain, penumpangnya nggak aku arahin, aku berdiri aja. Akhirnya si mbaknya bilang tutup headrest gitu kan, akhirnya aku tutupin semua headrest, tutupin.
Dan setelah aku tutupin, aku ditegur lagi sama mbaknya gitu kan, kamu tutup headrest yang benar katanya, ini kalau kamu tutup headrest dirapiin dulu, jangan ada tali-tali, kan suka ada ya tas penumpang itu yang talinya itu keluar gitu, kamu dirapiin dulu, kamu masukin baru kamu tutup headrestnya gitu. Oh iya mbak, maaf ya mbak gitu kan, karena bawaannya tegang dan udah stres duluan gitu di otak aku, dan juga aku orangnya mabokan, jadi pada saat take off itu aku kayak mau muntah banget, udah nggak tahan kan, tapi ya udahlah aku tahan bentar lagi gitu kan. Akhirnya kan dari aku nahan muntah tadi kan aku keringatan gitu kan, keringat dingin. Terus akhirnya pas udah di atas, pasang seatbelt atau lampu tanda kenakan sabuk pengamannya itu dia dimatiin, aku ke belakang gitu. Pas ke belakang aku langsung izin ke mbaknya ke lavatory gitu kan. Habis itu aku langsung muntah, aku muntahin semua. Terus pas abis muntah udah aku bersihin, aku duduk bentar di sana gitu kan, mata aku udah berair. Terus aku mikir kayak gini, ampun bisa nggak ya nanti aku ngelanjutin karir aku, udah sejauh ini aku udah aktif gitu sebagai pramugari, tapi kok capek banget jadi pramugari gitu kan, kerjaannya kok berat banget, terus ngantuk juga. Akhirnya landing berikutnya aku minum tolak angin, terus aku banyak juga dikasih masukan sama mbaknya, nanti kalau terbang begini, dikasih arahan, dikasih cara kerja yang benar. Setelah satu schedule berlalu, aku udah pulang, ternyata aku capek banget gitu kan, tapi aku berusaha untuk memanage diri aku tetap semangat, tetap berpikiran yang positif, aku bisa kok. Ini menurut aku ya, kalau misalnya kalian mau jadi pramugari, kalian tuh harus siap mental kerja. Karena kalau misalnya kalian hanya berpikiran aku mau jadi pramugari karena aku mau jalan-jalan ke sana, ke sini, aku mau tidur di hotel, mau makan ini, mau makan itu gitu, itu hanyalah bonus dari pekerjaan kalian. Karena kalian itu bakal mengalami banyak sekali rintangan. Karena kalau misalnya kalian mentalnya kayak gitu terus, nggak kalian berubah, kalian tuh bakal susah untuk bertahan gitu. Kalau misalnya kalian mau bertahan, kalian mentalnya harus kuat, kalian harus mental siap kerja. Nanti kalian misalnya ditegur sama seniornya jadi baperan, terus kalian ya udahlah aku resign aja. Kalau misalnya ditegur atau dimarahin, kalian ambil sisi positifnya, kalian perbaiki kinerja kalian. Tapi kalau misalnya kalian sudah niat dari hati, terus kalian udah mentalnya tuh udah mental siap kerja, kalian apapun yang terjadi di depan kalian, rintangan apapun itu bakal kalian lewati, dan kalian gak bakal memutuskan untuk secepat itu buat resign. Karena jadi pramugari itu enak, tapi prosesnya itu harus dinikmati gitu. Jadi itu tadi pengalaman aku pertama kali aktif sebagai pramugari. Nah, semoga video ini bermanfaat buat kalian, dan sampai jumpa di video aku yang berikutnya. Bye bye.